Berarti dia nggak di surga dong. Yesus pun tak di surga. Tidak ada dalilnya itu Yesus di surga, kecuali dalil tipu-tipu. Yesus itu ada di langit. Cuman terjemahan yang dibuat di Indonesia ini biar lebih keren, maka dianggap Jawab sesuai dengan Al-Quran mulai. Yesus itu dibilang di surga itu penipuan itu. Itu penipuan. Tahunya gitu. Kau pelototin ini ya. Mudah-mudahan matamu nggak robek sampai kuping. Kau baca ini baik-baik. Saya terjemahkannya dulu ya. Kalau gue Iya. Kisah Para Pewarta 1 nomor 11. Kau mau diajar sehat. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Ini terjemahnya benar yang ini nih. Iya, benar. Langit Yesus benar. ini yang terangkat ke sorga, ini bermasalah. Mulai bohong. Meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita lihat yang langit ini ya. Apa langit dalam bahasa Yunaninya? Saya baca di dalam bahasa Yunaninya. Hoi kai aifon andres Galileoi. Galileas maksudnya. Ti estekate emble pontes aiston uranon. Ini Uranon langit ya. Uranon langit. Hautos ho Yesus ho analefteis an human heis ton uranon. Kok jadi sorga? Nipu. Nah, ternyata dia yang bodoh, dia yang tipu, lalu mengatakan Alkitab salah terjemahkan. Oke, baik, kita akan bahas hal ini. Nah, ini yang dipersoalkan adalah konon katanya Yesus itu tidak terangkat ke sorga, tapi ke langit. Berdasarkan Kisah Para Rasul pada pasal ke-1, pada ayat yang ke-11 yang tadi sudah disinggung. Di mana dalam firman-Nya berkata bahwa, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Nah, kata langit ini yang dipersoalkan, yaitu oranon katanya. Yesus ini yang terangkat ke sorga. Nah, kata sorga ini dalam bahasa Yunani juga oranon. Jadi bukan sorga tapi langit. Nah, apakah benar demikian bahwa uranon itu dalam bahasa Yunani itu langit semata? Nah, bahasa Yunani langit memang uranon atau uranos. Tapi sorga juga uranos, bos. Tergantung konteks. Uranos itu diartikan langit atau sorga. Sama hal dengan kurios yang artinya bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tergantung konteks. Nah, arti dasarnya kata uranos itu memiliki 3 makna. Yang pertama, langit, tempat burung-burung terbang. Yang kedua, angkasa, tempat planet-planet atau bintang-bintang. Dan yang ketiga, Uranos itu tempat kediaman Tuhan. Hal ini kita bisa lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 pada ayat yang kedua. Di situ dikatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Perhatikan, tingkat ketiga dari sorga. Nah, apa yang dimaksud ini? Arti dari bahasa Yunani, sorga itu adalah uranon. Jadi tingkat ketiga dari sorga itu artinya langit yang ketiga. Nah, jadi Uranos itu satu kata untuk 3. Ke tingkat 3, yaitu langit yang ketiga. Lalu langit yang pertama apa? Yang tadi saya katakan, langit yang pertama itu tempat burung-burung terbang. Langit yang kedua itu tempat bintang-bintang atau angkasa, tempat planet. Sedangkan langit yang ketiga itu tempat Tuhan bersemayam. Makanya dikatakan Uranos. Coba Anda tunjukkan apa kata sorga dalam bahasa Yunani. Tidak ada selain dari kata Uranos itu sendiri. Jadi kata Uranos itu memiliki 3 makna, bos. Jadi Anda yang keliru, Anda katakan Yesus tidak
terangkat ke sorga. Nah, saya memberikan ada beberapa contoh lainnya. Nah, kata Uranos itu yaitu bukan hanya langit tapi merujuk kepada sorga. Dalam Matius pasal 5 pada ayat yang ke-16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kata di sorga di sini memakai kata Uranos. Nah, coba, apakah Anda artikan Uranos itu adalah langit fisik? Kan tidak, karena Uranos itu memiliki makna yang double. Makna itu merujuk kepada sorga, makna itu juga merujuk kepada langit fisik. Jadi kata Uranos di sini, Bapamu yang di sorga, memuliakan Bapamu yang di sorga. Mereka melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapamu di sorga. Kata sorga sini memakai kata Uranos. Jadi tergantung konteks. Kalau konteks Uranos di sini berarti bukan langit fisik, tapi yang sebenarnya di sini adalah langit yang di sorga. Itu, paham ya? Contoh lain dalam Matius pasal 6 pada ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Uranos juga. Nah, apakah Anda artikan Uranos ini langit? Terlalu bodoh botol ya. Nah, lanjut dalam Filipi pasal yang ketiga pada ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Uranos juga. Warga negara orang percaya itu di sorga, bukan di langit. Yang Anda maksud tempat burung-burung terbang dan juga tempat planet. Nah, itu Uranos yang artinya sorga. Kita lihat lagi kata Uranos yang artinya langit fisik. Dalam Matius pasal 3 pada ayat yang ke-16 berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Langit terbuka ini Uranos, tapi yang dimaksud di sini terbuka langit itu bukan kepada langit sorga, tapi langit fisik. Dalam Wahyu pasal 19 pada ayat yang ke-17, aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Di tengah langit. Burung yang terbang di tengah langit. Apa kata Yunani ini? Uranos juga. Nah, tidak mungkin burung yang terbang di Uranos atau di langit ini merujuk kepada sorga. Tapi ini adalah langit fisik, tempat burung-burung berterbangan. Nah, jadi tergantung konteks. Konteksnya yang menentukan kata Uranos itu merujuk kepada sorga yang merupakan kediaman Bapa, atau Uranos itu merujuk kepada langit yang dimana planet atau tempat burung terbang. Nah, jadi kesimpulan kata sorga itu dalam terjemahan TB adalah penafsiran kontekstual dari kata Yunani Uranos. Jadi soal tuduhan Nandar dalam Kisah pasal 1 ayat 11 langit merujuk kepada langit fisik ini adalah bodoh. Mengapa? Mengapa Alkitab lain menerjemahkan sorga? Karena dalam konteks kisah para rasul itu adalah kisah Yesus terangkat memang. Jelas bahwa dia tidak hanya naik ke awan-awan, tapi dia naik ke hadirat Bapa di sorga. Baca dalam Ibrani 1 pada ayat yang ketiga. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa di tempat yang maha tinggi. Berarti dia pulang ke sorga, bukan ke langit dia gentayangan. Dalam Efesus 4 pada ayat yang ke-10 juga, ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Nah, dari semua langit, Uranus dikatakan jauh lebih tinggi dari semua Uranus. Apa itu semua Uranus? Uranus yang pertama itu Uranus merupakan langit tempat burung terbang. Uranus yang kedua itu Uranus yang artinya tempat planet, bintang-bintang bertebaran di sana. Jadi mengatasi semua langit berarti semua langit adalah apa? Ya sorga Uranos itu. Terjemahan dari Kisah Para Rasul 1 itu diterjemahkan menjadi sorga itu tidak salah. Karena Uranos memiliki 3 makna penting. Jadi Suma dan Nandar, Anda siap-siap. Ketika Tuhan Yesus datang, Anda akan diadili. Dan orang yang percaya akan memerintah Yesus di kerajaan 1000 tahun, itu orang akan masuk.
Yang tertinggal itu termasuk Anda. Anda catat itu. Dan pada saat itulah kalau Anda mau selamat, Anda harus mengakui Yesus. Dan harganya adalah Anda harus mati. Dibunuh oleh antikris. Kalau Anda mau selamat. Tapi kalau tidak, selamat tinggal kawan. Jadi begitu ya kawan-kawan, jangan mudah percaya kepada pengajaran sesat ini. Jadi Uranus yang dimaksud di situ adalah memang langit. Tapi langit yang mana? Ketika Yesus terangkat ke langit, artinya langit yang ketiga, yaitu tempat kediaman Bapa. Semoga memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.